Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Dewan Banjarmasin sangat menyayangkan keberadaan baliho yang berada di Taman Edukasi di samping Duta Mall di Jalan Simpang Ulin, Banjarmasin Tengah. Lantaran gambar iklan yang terpasang di baliho yang berdekatan dengan masjid tersebut kadang memberikan nilai edukasi. Gambar iklan yang terpasang adalah dua orang babinian yang mengenakan baju terbuka. Dewan Banjarmasin sangat menyayangkan keberadaan baliho yang berada di Taman Edukasi yang berada di samping Duta Mall di Jalan Simpang Ulin, Banjarmasin Tengah. Lantaran gambar iklan yang terpasang di baliho yang berdekatan dengan masjid tersebut kadang memberikan nilai edukasi. Gambar iklan yang terpasang adalah dua orang babinian yang mengenakan baju terbuka. Ini terungkap wayah rapat lintas komisi antara Komisi 3 Wan Komisi 1 DPRD Banjarmasin yang dibuka Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin Gilang Kamarian Selasa 18 Mei 2021. Namun sayangnya sudah dua kali agenda rapat ini digelar, ternyata dinas terkait yaitu Dinas PUPR tidak hadir. Pertemuan ini hanya dihadiri perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin. Dan juga menjadi pencerahan atau seyogianya apa yang diharapkan oleh perwakilan kawan-kawan di DPRD Banjarmasin ini bisa terlaksana dan diselesaikan dengan secara baik-baik terhadap adanya yang ada di Taman Edukasi. Intinya kira-kira dari ulun, mudah-mudahan rapat pada ini berjalan dengan lancar. Kemudian ulun serahkan nanti dengan ketua komisi dan kawan-kawan di lintas komisi yang berhadir pada hari ini untuk melaksanakan pembahasannya dan menjadikan satu catatan untuk menjadikan kota Banjarmasin yang menjadi lebih baik sesuai motto yang ada bahwa Banjarmasin beriman, Banjarmasin berhasil damai. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin, Mat Hari menyatakan gambar yang terpampang di baliho tersebut bertolak belakang dengan ngaran Taman Edukasi. Semestinya yang terpasang adalah gambar yang bisa mengedukasi warga untuk berbuat sesuatu yang terbaik gasan Kota Seribu Sungai ini. Politisi PKS ini pun sangat menyesalkan karena baliho tersebut telah menutupi sebagian kubah masjid, sehingga sedikit banyaknya mengganggu orang yang akan melakukan ibadah di masjid tersebut. Mat Hari meminta pemerintah kota untuk menurunkan gambar iklan yang terpasang di baliho tersebut. Lihat baliho terpampang seperti itu, ini bertolak belakang dengan nama taman itu sendiri. Apa yang diedukasikan di sana? Kalau hanya melihat orang bertelanjang kayak itu, tanda kutip, ya kan, ini bukan edukasi, ya kan? Edukasi itu misalnya ada gambar apa dari pemerintah daerah yang mempunyai taman itu sendiri. Itulah yang harus kita pajang, yang harus kita pampangkan di situ. Kalau perlu BMS Banjaran Desa Kotaan ya, Pak. Apakah itu program-program apa gitu? Nah, jangan kemudian apalagi itu notabene menyetupin daripada kubah masjid. Dan masjid itu jangan diganggu kehusuan, kemudian kenyamanan, ketenangan orang-orang yang beribadah yang ada di sana. Sebelum masuk masjid melihat yang itu dulu, misalnya terbayang ketika Allahu Akbar itu yang dilihat. Nah, ini namanya bukan dengan edukasi yang kayak ini. Sementara itu, Kepala Bidang Kebersihan Wan Pengelolaan Sampah DLH Banjarmasin Marjuki mengaku bila Taman Edukasi tersebut belum diserahkan dengan Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, sehingga dinasnya kada bisa berbuat banyak untuk mengatasi permasalahan ini. Informasi mengenai Taman Edukasi, memang sampai sekarang kami belum ada penyerahan untuk Taman Edukasinya. Jadi sampai sekarang memang kami tidak berkewajiban memelihara dan mengelola taman itu. Jadi informasi itu yang spontan saya yang kami dapatkan. Mengenai informasi lain saya tidak tahu persis. Jadi memang khusus untuk taman dan kebersihannya itu memang kami tidak mengelola di sana. Sampai sekarang belum. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini Wahitakwani Prima TV usai rapat memadahkan kedatangan PLT Kadis PUPR Banjarmasin sangatlah diharapkan untuk memberikan penjelasan mengenai pembangunan Taman Edukasi yang di dalamnya terdapat baliho. Politisi Partai Gerindra ini pun meminta ada transparansi terutama mengenai baliho yang sudah terpasang iklan. Sementara izinnya diduga masih belum jelas. Namun PAD-nya kemungkinan sudah ditarik. Muhammad Isnaini kadang menginginkan adanya kong kali kong antara oknum pemerintah kota dengan pihak lainnya hanya untuk mencari keuntungan.
Bahwa ketidakhadiran ini mungkin bisa berkaitan erat sebetulnya dengan adanya satu kong kali kong yang dilakukan oleh oknum dari pemerintah kota tentang keberadaan Taman Edukasi ini sendiri. Jangan sampai pemerintah kota itu dicoba untuk dijadikan sapi perahan oleh oknum-oknum yang berada di pemerintah kota. Inilah mungkin juga kita berikan semacam informasi kepada apakah PJ Wali Kota agar bisalah memberikan satu masukan atau mungkin teguran atau mungkin hal-hal yang berkaitan kenapa dinas yang namanya VOVR yang dijabat oleh PLT oleh Pak Doyo ini seolah-olah tidak mengindahkan dan justru berada dalam rangka suksesinya keberadaan Taman Edukasi yang notabene merugikan pemerintah kota. Nah, inilah yang saya kira menjadi PR kami, dan kami akan mencoba agar ada tindakan lain terhadap hal tersebut. Apakah kita bisa menghubungi pihak dari aparat penegak hukum berkaitan dengan ada hal-hal yang dilanggar secara ketentuan maupun aturan-aturan yang ada di yang ada, sehingga pemerintah kota lagi-lagi dijadikan dijadikan sapi perahan seperti itu. Muhammad Isnaini menegaskan bila nantinya PLT Kadis PUPR Banjarmasin dalam rapat ketiga tetap kada datang, maka Dewan Banjarmasin akan melakukan hak interpelasi.